Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang strategi ketika biaya hidup naik. Upah minimum 2022 secara nasional hanya naik 1,09%. Hal itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hingga 10%. Entah pekerja harus senang atau sedih menyambut keputusan ini. Sementara di saat yang bersamaan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di musim hujan. Serta menjelang lebaran saat ini, harga minyak goreng, telur ayam, dan cabai sudah naik lebih dari persentase upah minimum. Kondisi ini membuat kita semakin menjerit. Kalau tidak pintar-pintar mengatur keuangan, bisa saja utang sana-sini untuk menutup beban pengeluaran yang membengkak. Dikutip dari Cermati, berikut adalah cara mensiasati biaya hidup yang tinggi meski gaji hanya naik tipis. Yang pertama, memperbarui rencana anggaran. Mengingat harga kebutuhan tidak sama seperti sebelumnya, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbarui rencana anggaran. Buatlah daftar pengeluaran baru dengan harga teranyar. Belanja sembako, menghitung kenaikan harga telur ayam, minyak goreng, cabai, dan barang sembako lain. Kalau ada yang pengeluaran yang bisa dikurangi atau dipangkas dari daftar belanja sebelumnya, segera lakukan agar tidak besar pasak daripada tiang. Contohnya belanja sembako pada rencana anggaran bulan awal sebesar 300.000 menjadi 350.000 dengan adanya kenaikan. Kalau ada rencana pembelian kompor baru, maka kamu bisa mencoret atau menunda rencana tersebut kalau masalah kompor lama hanya karena sudah berkerak dan masih bisa dipakai. Kedua, mengontrol keinginan. Kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kamu bisa mengetahui perbedaan keduanya dari tingkat pentingnya barang tersebut dan alasan kenapa kamu membelinya. Misalnya ingin membeli tas baru karena biar gaya, itu namanya keinginan. Tapi kalau membeli karena tas sudah rusak, barulah kebutuhan. Di situasi harga-harga sedang naik, tak perlu meninggikan gengsi. Kamu harus ingat bahwa gajimu tidak naik atau naik sedikit, sebaiknya hindari sifat konsumtif. Hindari gaya hidup bermewah-mewahan, namun sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunjangnya. Ketiga, lebih banyak aktivitas di rumah. Sebaiknya tahan hasrat dan godaan untuk berpergian, terutama ke pusat perbelanjaan, supermarket, kafe, restoran, atau tempat lainnya. Pergi keluar pasti merogoh kocek, seperti ongkos transportasi dan jajan. Semakin sering berpergian, semakin banyak pula duit yang dikeluarkan. Kalau tidak ada kepentingan, sebaiknya tetap di rumah supaya lebih hemat. Keempat, bawa bekal makan sendiri. Ketika harga sembako naik, seperti minyak goreng dan cabai, pasti berimbas ke harga makanan di warung. Misal dari harga 20.000 menjadi 25.000. Itu artinya, kalau membeli makan siang di luar, biaya makan pasti akan membengkak. Jadi lebih baik masak sendiri di rumah dan selalu membawa bekal ke kantor. Lebih hemat, kalau 25.000 sekali makan di luar, dengan memasak sendiri di rumah, bisa untuk 3 kali makan sehari. Kelima, kurangi buka aplikasi belanja online. Jangan mentang-mentang di rumah saja, tidak berpergian keluar. Justru membuatmu menghabiskan waktu belanja online. Sama saja bohong. Itu namanya bukan hemat. Tahan jarimu untuk membuka aplikasi belanja online selagi di rumah atau dimanapun. Tujuannya untuk mencegah pembelian di luar rencana karena tergoda promo gratis ongkir atau diskon. Keenam, menjaga kesehatan. Biaya kesehatan sangat mahal, apalagi tanpa asuransi kesehatan. Oleh karena itu, lakukan cara untuk menjaga kesehatan. Meningkatkan daya tahan tubuh di musim hujan dan di masa pandemi. Caranya dengan rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, tidak bergadang, minum vitamin, istirahat yang cukup, perbanyak air putih, dan lainnya. Selalu bersyukur dan kelola gaji dengan cermat. Berapapun gaji atau penghasilan yang kita terima, naik atau tidak naik, tetap harus disyukuri. Dengan bersyukur, kamu akan senantiasa merasa cukup. Di samping itu, mengelola gaji dengan cermat termasuk alokasikan untuk investasi, tabungan, dan dana darurat, sebab gaji besar pun kalau tidak bersyukur dan cerdas mengaturnya, keuangan akan menguap begitu saja. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengatur keuangan ketika gaji kecil. Ibarat angin berembus, itulah perasaan ketika tanggal gajian tiba, sekaligus bisa hilang seketika kalau tidak diatur dengan seksama. Besar kecilnya penghasilan bulanan sebenarnya kembali pada masing-masing pribadi. Tapi, mengulik cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil kerap menjadi tantangan tersendiri.
Terlebih bagi kamu, cermat mengatur keuangan mutlak dilakukan. Ingat, prioritas bukan lagi untuk diri sendiri. Ada pos lain yang perlu mendapat bagian dari hasil jerih payah selama ini. Contohnya, dana persiapan melahirkan bagi yang tengah menanti buah hati, atau dana pendidikan anak, serta tujuan keuangan lainnya. Setiap rumah tangga tentu memiliki perhitungannya tersendiri perihal manajemen keuangan keluarga. Tapi hal ini patut menjadi perhatian kamu yang masih bergaji minimum atau mungkin penghasilannya tidak menentu, agar kebutuhan keluarga tetap tercukupi. Yang pertama, merencanakan anggaran bulanan. Kalau kamu tidak membuat rencana anggaran bulanan, tanpa sadar banyak orang yang menggunakan uangnya untuk mengikuti keinginan dan akhirnya mengesampingkan kebutuhan. Padahal sangat penting untuk menyusun anggaran bulanan secara tertulis agar mengetahui dengan pasti kebutuhan utama diri sendiri dan keluarga. Misalnya beberapa hari sebelum pergi ke pusat perbelanjaan, buat daftar anggaran apa saja yang harus dibeli dalam bulan itu. Agar tidak menyulitkan, bagi daftar tersebut menjadi dua, yakni kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer meliputi bahan makanan, kebutuhan anak, serta pembayaran tagihan yang memang wajib disediakan dananya setiap bulan. Sementara itu, kebutuhan tersier adalah hal yang bisa ditunda, seperti belanja sepatu atau hangout dengan teman. Kedua, kurangi makan di luar. Tak bisa dipungkiri, godaan untuk makan di restoran pasti besar, apalagi saat sudah gajian. Boleh saja sekali makan di luar sekeluarga, tetapi sebaiknya tidak menjadikan ini sebagai kebiasaan. Bukannya nikmat, bisa jadi uang gaji yang sudah dicari dengan susah payah akan habis dengan cepat. Untuk menghemat pengeluaran, cobalah lebih sering memasak di rumah. Apalagi saat ini sudah banyak tutorial resep masakan di media sosial yang kelezatannya tidak kalah dengan rumah makan. Kalau ingin sesekali makan di restoran, cobalah diskusi dengan pasangan jatah makan di luar setiap bulannya. Atau hal ini bisa dilakukan kalau ada perayaan istimewa, misalnya ketika perayaan ulang tahun pernikahan. Ketiga, manfaatkan promo. Biasanya, menjelang momen istimewa, banyak pusat perbelanjaan dan platform online yang menawarkan diskon besar-besaran. Ini bisa dimanfaatkan sebagai cara mengatur keuangan keluarga ketika gaji kecil yang dapat menguntungkan. Bukan agar bisa belanja dengan boros, tetapi kalau kamu teliti, kamu dapat memanfaatkannya untuk membeli kebutuhan keluarga dengan harga murah. Jangan ragu mencari kupon diskon atau promo yang menawarkan potongan harga tidak sedikit. Sebut saja promo cashback, gratis ongkir untuk pembelian online, buy one get one, dan promo menarik lainnya. Kalau cermat, bisa jadi pengeluaran bulanan bisa lebih hemat dan sisanya bisa dianggarkan ke pos kebutuhan yang lain. Keempat, lunasi tagihan tepat waktu. Cara lain yang menjadi kunci adalah biasakan melunasi tagihan tepat waktu. Hindari kebiasaan membayar tagihan mendekati jatuh tempo atau malah melewati batas waktu karena ada denda yang menanti. Sebut saja layanan TV kabel, listrik, telepon, atau internet sebisa mungkin dibayarkan tepat waktu. Kamu juga bisa menelusuri adakah hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, bisa mengambil pilihan untuk berhenti berlangganan. Langkah ini akan membuat semakin banyak uang yang bisa disisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Yang terakhir, jangan punya satu rekening. Dengan tidak hanya satu rekening saja, sejatinya itu dapat membantu untuk kita dapat merencanakan keuangan dengan baik. Selain rekening operasional untuk kebutuhan sehari-hari, miliki satu rekening tambahan untuk dana tabungan yang dibutuhkan. Rekening inilah yang tidak boleh diotak-atik dan hanya kamu gunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh, membeli benda yang diinginkan sejak lama atau melakukan perjalanan keluarga. Memisahkan rekening sesuai tujuan akan membantu kamu mencapai tujuan keuangan. Itulah tadi cara mengatur keuangan ketika gaji sedang kecil. Kali ini kita akan membahas tentang sumber pengeluaran tak terduga. Seringkali di awal bulan kita melakukan perencanaan pengeluaran selama sebulan untuk membantu kita agar dapat hidup hemat. Daftar tersebut dicek berulang kali hingga kita sangat yakin bahwa kita akan dapat menabung sekian besar. Tetapi ketika di akhir bulan kita meninjau kembali daftar rencana dengan pengeluaran kita sebenarnya, dan hasilnya selalu saja pengeluarannya lebih besar dari yang direncanakan. Mengapa ini terjadi? Karena selalu ada sumber pengeluaran tak terduga setiap bulannya. Pengeluaran tak terduga dapat berbentuk apa saja. Setiap orang memiliki bebannya masing-masing. Oleh karena itu, pengeluaran tak terduga tidak dapat disamakan. Tapi ada beberapa hal yang umumnya menjadi sumber pengeluaran tak terduga.
Yang pertama, sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit, dan tidak ada juga orang yang dapat memprediksi kapan ia akan jatuh sakit. Penyakit bisa datang kapan saja, baik ketika kita sedang banyak uang ataupun kurang uang. Pengobatan pun tidak selalu murah. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga dengan uang kita, dan yang terpenting selalu bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kedua, musibah. Sama halnya seperti sakit. Musibah datang tanpa ada perencanaan. Ketika bencana datang, pengeluaran yang harus dikeluarkan menjadi besar. Masalah akan semakin runyam ketika kamu tidak memiliki uang untuk menyelesaikannya. Musibah yang dimaksud adalah seperti kebakaran rumah, kendaraan rusak, kebanjiran, dan lain-lain. Ketiga, barang diskon. Potongan harga sungguh sangat menggoda. Apalagi kalau barang itu sudah lama kita incar. Saat itulah kita harus mengambil keputusan yang berat, yaitu untuk tetap menahan diri karena itu bukan kebutuhan, atau beli saja karena kesempatan tidak datang dua kali. Apapun pilihanmu, pikir dahulu sebelum membeli. Bagaimana kondisi keuanganmu dan seberapa butuh kamu akan barang tersebut? Jangan sampai menyesal setelah membeli. Keempat, pulsa. Biaya untuk pulsa seringkali membengkak karena terkadang secara tidak sadar kita memakainya untuk hal-hal yang tidak berguna. Pulsa biasanya dianggap sepele, sehingga kita tidak berpikir sebelum menggunakannya. Hal inilah yang membuat pulsa membengkak. Pakailah pulsa untuk hal-hal yang perlu, misalnya untuk menelepon orang tua, membicarakan hal-hal penting, dan jika tidak penting gunakan cara komunikasi yang lebih murah, bahkan gratis. Kelima, traktiran. Pengeluaran untuk hal ini biasanya terjadi di bulan ulang tahun. Ketika momen bahagia itu datang, biasanya kita ingin merayakannya bersama keluarga dan teman-teman terdekat. Tentunya untuk melakukan perayaan harus ada uang yang dibayarkan. Tapi ingat, traktiran itu tidak harus mahal. Carilah tempat yang sesuai kantong, atau jika kamu tidak punya uang, sekedar kumpul bersama juga bisa. Kebersamaan itu yang paling penting. Keenam, hobi. Ini dia pengeluaran yang biasanya suka kebablasan. Melakukan hobi memang sangat menyenangkan. Saking menyenangkannya, hal ini bisa membuat kita lupa tentang bagaimana kondisi kantong kita. Sifat yang ingin terus memuaskan hasrat kita ini dapat berdampak buruk pada hidup kita nanti. Ketika uang sudah habis karena semua sudah terpakai untuk menyalurkan hobi, lebih baik anggarkan sebagian uang untuk disalurkan ke hobi kamu setiap bulannya, sehingga pengeluaran dapat lebih dikontrol. Ketujuh, memberikan hadiah dan sumbangan. Sebagai manusia, tentu saja sifat berbagi sangat perlu. Hal ini juga merupakan sumber pengeluaran tak terduga setiap bulannya. Ketika diundang ke pesta pernikahan, memberikan hadiah merupakan hal yang sangat lazim. Memang kita harus memberikan hadiah, tetapi itu harus yang sesuai dengan kemampuan. Jangan berkaca pada orang yang lebih tinggi status sosialnya dan kamu dengan alasan gengsi, karena hal itu hanya membuat uangmu habis. Ingat selalu memberi dari apa yang kamu miliki. Sesuai dengan namanya, pengeluaran tak terduga memang datang tiba-tiba. Ketika hal itu datang dan kamu tidak memiliki uang, maka hidupmu akan menjadi sulit. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, miliki dana darurat. Sisihkan sebagian dari uangmu untuk dana darurat atau dana siap siaga. Dana ini berguna untuk menjaga kita dari kehabisan uang ketika hal-hal tadi terjadi. Selain itu, dengan memiliki dana ini, kita akan selalu merasa aman dengan hidup kita karena kita tahu bahwa selalu ada uang yang dapat dipakai saat dibutuhkan. Kedua, hati-hati dalam menggunakan kartu kredit. Kecenderungan orang menjadi boros ketika berbelanja dengan kartu kredit. Hal ini karena kamu tidak menyadari berapa uang yang sebenarnya kamu miliki dan berapa banyak yang mampu kamu bayarkan. Tapi bukan berarti kamu tidak usah menggunakan kartu kredit. Penggunaannya akan menguntungkan kalau bijak digunakan. Jadi kuncinya adalah bersikap bijak dalam memakai kartu kredit. Ketiga, mendaftar ke asuransi. Ada beberapa hal yang bisa diatasi dengan asuransi. Jenis asuransi bermacam-macam, mulai dari asuransi kesehatan, properti, kendaraan. Dengan kamu mendaftarkan diri ke asuransi, hal-hal seperti sakit dan musibah dapat teratasi lebih baik. Kamu dapat merasa lebih aman karena ada asuransi. Selain itu, dengan kamu mengikuti asuransi, kamu memiliki investasi untuk masa depan. Selalu waspadai sumber-sumber pengeluaran tak terduga, karena tanpa disadari, itu dapat menguras uangmu. Jadi ingat, dan lakukan tips tadi untuk mencegahnya agar semua masalah menjadi lebih mudah untuk dilalui, seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.